Selamat sore teman-teman semuanya. Udah pada nyampe Jogja dari kapan nih? Kemarin ya. Oke. Ada yang baru datang? Oh minggu lalu, oh, orang Jogja ya. By the way, thank you so much udah menyempatkan waktunya untuk hari ini. Di sore hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol untuk ngebahas acara yang bakal besok berlangsung gitu ya. Ini sebenarnya jadi kayak showcase terakhir Hindia Yogyakarta 25 on Blank Canvas. Nanti teman-teman once again kalau yang tadi udah dapat merchandise silahkan dicek dulu. Kalau memang sizingnya kekecilan atau kebesaran nanti di lobby bisa ditukerin ya. So once again kasih applause dulu buat Baskara sama Mas Ram. Now let's talk. How do you feel di Jogja guys? Nyampainya kapan nih? Pram dulu. Saya baru nyampe 2 jam lalu. Oh iya. Baru banget. Gede banget. sorry. Buat lo itu. Iya, kayak potongan pajak barusan. Bray, ntar lu Bray. Oh naik YouTube ya, sorry. Rooftop ada Petrus ya. Anyway, lu naik kereta atau naik? Naik kereta. Naik kereta. Bas nyampe kapan? Kemarin siang. Oh kemarin siang ya. Yes. Kalau si Pram baru dapat kamar dia tadi baru. Iya, baru banget 5 menit lalu. Baru naruh tas. Jadi lo belum sempet ngerasain kasur atau apapun Belum, itu? Gitu. tapi gue udah berenang tadi. Enggak deh. Hah? Udah beneran aja. Sorry ya. Anyway, pertanyaan pertama adalah ini kan sebenarnya rangkaian dari tour beberapa kota on Blank Canvas 25 gitu ya. Gitu. Awalnya di Bali, correct me if I'm wrong, terus juga Jakarta dan Jogja gitu. I do really want to know dari masing-masing kalian, kenapa Jogja dipilih jadi kota terakhir nih gitu? Dari Baskara dulu kali. Pertimbangan teknis tuh banyak ya, maksudnya di luar pertimbangan teknis pasti ada sentimen. Kota yang dipilih itu sangat ada sentimennya gitu buat kami. Punya kesempatan 3 mau bikin di mana, 1 udah pasti Jakarta kan, karena kandang lah gitu. Karena kami dari Jabodetabek. Terus ya secara emotional value akhirnya kepilih Bali sama Jogja. Cuman urutan kenapa Jogja terakhir itu kalau dari saya pribadi pertimbangan utamanya adalah karena yang kapasitasnya bisa paling gede tuh di sini sebenarnya. Zaman sekarang kan maksudnya kita tidak bisa memungkiri jual dan bikin acara sendiri tuh nggak segampang itu ya dalam keadaan ekonomi seperti ini pula gitu. Orang pasti harus ngelihat dulu hasilnya kayak gimana, baru mau beli. Makanya itu juga kenapa Bali itu yang paling kecil kapasitasnya. Karena asumsi kami gitu, asumsi saya, asumsi Pram dan tim, orang harus ngelihat dulu hasilnya kayak gimana di Bali, baru orang mau beli Jakarta. Udah meledak jadi berita nasional baru bisa jualan yang paling gede gitu ukurannya di Jogja. Dan makanya itu kenapa Jogja tuh ditaruh terakhir karena kalau enggak belas pertimbangan ekonominya enggak masuk gitu dan memang sesulit itu kawan-kawan bikin acara tuh sulit banget jadi terima kasih sekali lagi. Terima kasih teman-teman. Bridging gue bagus banget ya barusan. Terima kasih. Kayak kesannya tidak substansial tapi 10 orang 20 orang beli tiket VIP itu ngaruh pol ngaruh pol ke tim itu kehitung-hitungannya semua segala macam jadi terima kasih banyak gitu kurang lebih sih sebenarnya paling simpel aja jawabannya itu. Oke, Pram? Kayaknya kalau dari gue karena based on apa yang diceritakan Bas sama tim 1024, setiap Hindia yang manggung di Jogja tuh selalu ramai aja gitu. Mungkin terakhir acara di sini Defrak juga ya, Bas ya gue lupa. Yang acara sendiri Defrak. Acara sendiri ya. Dan itu ramai juga, mungkin beberapa teman-teman datang waktu itu. Kemudian kayaknya juga karena Jogja tuh secara geografis lokasi tuh pas aja gitu ya. Mau dari bagian barat deket, dari bagian timur juga deket gitu. Jadi kayak titik tengah lah buat kita semua ngumpul bareng-bareng gitu. Nah, jawab soal kekhawatiran tadi soal daya beli dan yang lain-lain gitu. Gue nggak tahu ini exact caption yang lo tulis salah apa benar gitu ya. Tapi lo sempat bilang bahwa waktu awal-awal bikin di Bali ada sempat kekhawatiran nih Bas gitu. Untuk membuat 25 on Blank Canvas Tour ini tuh bisa berjalan gitu di tengah situasi semuanya serba susah gitu, daya beli dan lain-lain. Apakah kekhawatiran itu masih ada nggak dari lo dan juga dari tim yang menjalankan acara ini nih? Biasanya selalu kalau
tim musik bikin acara musik itu yang lebih pede itu teman-temannya, timnya itu nggak pede pasti. Pasti kayak teman-teman kami gitu, misalnya ngobrol sama siapa, let's say, sama Sal, sama Mas Kunto gitu, sama Iga, pasti mereka yang bilang kayak, aman lah, udah pasti laku, pasti laku. Cuman tim internal tuh nggak pernah pede sampai penjualan tiket, hari pertama penjualan tiket, eh gue bisa cukup berani buat bilang hampir nggak ada tim musik yang pasti pede jualan sesuatu sampai hari jualannya gitu. Jadi segimanapun kemarin lakunya kayak kacang gitu tiket Jakarta, sampai hari H mau jualan tiket di Jogja tuh masih presale pertama ya. Itu masih ada takutnya, masih ada panik ya. Karena ya pasti terbantu gitu ya, orang udah ngelihat sebesar apa dan bedanya sesignifikan apa dibandingkan manggung biasa di acara orang. Tapi makin ke belakang kan ada jeda bulan gitu. Dan lagi-lagi gue harus bilang kita sekarang hidup dalam iklim ekonomi yang sangat tidak mengenakan gitu loh. Maksudnya nasional terutama ya. Saat jeda 1 bulan 2 bulan berapa banyak yang kena layoff, berapa banyak yang penghasilannya nggak sama kayak awal tahun ini atau kayak sama kayak tahun lalu. Jadi faktor itu tuh banyak banget, itu sangat mempengaruhi juga ke bagaimana ngurus ini semua di belakang, mempengaruhi juga kayak orang-orang terlibat di dalamnya. Jadi masih ada takutnya gitu mas, masih ada nggak pedenya. Sampai presale pertama, gue ingat waktu itu mau jualan jam 10 pagi presale pertama, jam 10 ya presale ya. Nah, 10.24. Oh iya 10.24 benar. Itu yang minta jam-jam aneh-aneh itu bukan gue ya, itu Iya, gimmick tuh sorry biasanya ya. Bu Intan Iya. gitu, Robi adalah, Pram juga kayak suka kayak gitu, 10.24 aja bray. Kayak. Waktu itu gue inget, gue lagi mau terbang ke manggung lupa di kota apa, bareng rombongan, terus berangkat agak subuh, sebelum tidur gitu di pesawat tuh kepikiran, aduh ini cara promonya gimana ya, karena hari ini mulai jualan. Terus buka notes di HP, masih ngetik segala macem, nge-planning kayaknya mungkin bisa ngepost ini, bisa promo apa segala macem buat sore ini, besok apa, weekendnya apa, lusanya apa. Terus nggak nemu-nemu lah, idenya nggak nemu-nemu kayak aduh pusing ntar lu deh gitu, ngantuk banget tidur. Pas bangun buka HP gitu mau ngabarin apa namanya ke tim kayak aduh belum dapat ide nih mau promo apaan. Ngelihat HP udah sold out ternyata. Notesnya gue hapus. Cuman kayak gitu sampai sampai itu kejadian tuh baru akhirnya ada PD-nya biasanya. Itu pun belum tentu presale kedua tuh kami sama PD-nya dengan presale pertama. Belum tentu general sale itu sama PD-nya dengan penjualan sebelumnya. Akan selalu ada ketakutan itu ya di sini. Karena pertaruhannya banyak banget ya. Maksudnya gue bisa bilang di Indo ya secara umum kayaknya musisi itu kan dibiasakan untuk tanda kutip quote unquote bahasanya sebutannya kalau di anak-anak musik itu ngamen. Jadi kayak ya udah ada acara dari siapa aja tawarannya kalau masuk ya diambil gitu. Makanya kadang-kadang jadwalnya suka nggak masuk akal. Rabu di Makassar, Kamis di Jakarta, tapi Jumat tuh di Sumatera gitu. Sabtunya di Jawa Tengah, ada jeda balik Jakarta, cuman besoknya ke Jawa Tengah lagi. Cuman mau nggak mau karena di sini tuh kami nggak kayak musisi di luar yang udah bisa ngeplan sampai 1 tahun ke depan, oke. Dalam 12 bulan gue mau manggung 6 bulan, gue mau bikin lagu 3 bulan, gue mau promo 3 bulan, mau cuti 3 bulan gitu. Di sini kan ekosistemnya berantakan, ya kalian juga lihat sendiri berapa bulan ke belakang ribut-ribut royalti kan kayak gimana, itu aja nggak kelar-kelar gitu. Karena ekosistemnya berantakan, rantainya dari A sampai Z itu belum selesai, jadi sangat sulit untuk bikin musisi dan timnya itu jadi punya otonomi gitu dalam bikin jadwalnya. Jadi tiap kali ada bikin kegiatan kayak gini tuh pertaruhannya gede-gedean. Kalau misalnya gagal manajemennya bisa bubar, bisa bisa separah itu. Terutama kalau skalanya udah ribuan orang ya. Jadi itu cuma mau bridging lagi buat ngomong makasih lagi sebenarnya. Makasih benar, ini benar-benar terima kasih Terima sekali. kasih banyak. Tapi terbayar ya, maksudnya deg-degannya gitu, adrenalin yang ada di situ dengan acara tinggal hamil satu gitu. Terbayar, terbayar. Tapi harus deg-degan sih ya. Harus deg-degan. Kalau nggak deg-degan justru kita merasa bahwa kita nggak fokus gitu. Justru kayaknya sampai ada mungkin beberapa teman-teman lihat videonya kalau di showcase-nya Doves itu ada suara metronom gitu ya. Itu beneran deg-degan banget dengar suara itu gitu selama beberapa waktu. Sampai akhirnya bass masuk ke panggung tuh bener-bener
Deg-degan banget sih. Nah. Gue masih deg-degan sampai kelar. Lumayan, lumayan. Itu beneran tuh itu di Bali, di Jakarta kalau udah ada bunyi metronom tuh tim di belakang tuh asam lambungnya naik semua. Kalau udah bunyi tak tok berarti kan itu berapa menit kan kalau di Jakarta tuh kemarin? 30 menit sebelum. Itu 30 menit sebelum show itu tuh metronom udah bunyi. Buat tim itu konsepnya kalau metronom udah bunyi itu apapun yang terjadi di panggung itu part of the show. Jadi ada tim produksi kami gitu, misalnya Yuda lewat gulung kabel tuh dia udah harus siap kalau dia itu jadi bagian dari show gitu di 30 menit itu di live cam. Jadi pas itu udah bunyi kayak gitu di belakang tuh asam lambung naik semua. Dan kemarin di Jakarta si Ivan itu bajunya ketinggalan. jadi pas semuanya udah difotoin sama Martinus sama Renda udah siap gitu. White Chorus udah ngelap keringet, Ivan belum ada coy. Ivan belum ada, dicariin di grup juga nggak nyaut gitu, nggak dirit. Ivan di mana? Ivan di mana? Iya lagi berantem sama Gojek gitu katanya. Jadi bajunya ketinggalan terus pas dikirimin Gojeknya salah titik. Dan itu di komplek GBK. Acaranya nggak cuma satu. Bayangin tuh. Ada timnas ya. Ada lagi timnas, main. nggak ada sinyal, lagi hujan. Wah, terus tiba-tiba pas lagi dalam keadaan nyari Ivan, metronomnya bunyi tuh kemarin. Oh gue udah kayak, aduh pusing banget. Nah, tapi sekarang gini deh, gue ke Prambleh gitu. Ini udah jalan 2 gitu ya, terus juga lo sebagai show director nih, mungkin bisa sedikit cerita nggak buat concepting yang di Jogja nih Pram gitu. Lo nginterpretasiin show yang bakal disajiin dalam tanda petik buat ke teman-teman yang sudah hadir sini tuh bisa cerita prosesnya nggak ke teman-teman yang udah datang deh gitu. Mungkin kalau gue boleh bilang secara keseluruhan tuh Bas udah tahu apa yang dimau gitu. Jadi gue ingat waktu pertama kali kita meeting untuk showcase ini, Bas itu udah punya setlistnya udah 80% lah udah lengkap gitu. Udah tahu mana part yang dipotong, mana yang harus ngomong, mana yang ini gitu. Nah gue tugasnya adalah mengawinkan apa yang di kepala Bas dengan konsep mixtape-nya sebenarnya. Jadi itu yang mau gue coba kawinin, terus kita akhirnya agak ada bongkar pasang setlist di Excel gitu, kayak pindah-pindah, ini kayaknya ganti, ini kayaknya jangan kayak gini. Dan ketika udah setengah jadi setlistnya, konsepnya udah setengah jadi, kita berangkat ke visual waktu itu kedua ya. Karena itu prosesnya panjang banget, hampir semua visual lagu di Doves 25 Showcase ini tuh baru bisa dibilang, 80% baru lah. Ingetin gue ada yang harus kita cek malam ini. Ada sebenarnya lu PR satu lagi. Oh, masih ada nanti PR. abis ini ya. Cuman basically kayak itu juga sesuatu yang mau kita kawinin sebenarnya. Kalau teman-teman ada yang lihat dokumentasinya gitu ya, showcase Doves sebelumnya, itu kan si LED-nya sebesar itu ya. Itu tuh ada kaitannya dengan apa yang Bas nyanyikan di panggung sebenarnya. Jadi memang secara konsep akhirnya si show ini dari sebelum Bali bahkan mungkin teman-teman ingat showcase Bali itu kita umumin bareng mixtape-nya ya. Ya. Jadi mixtape-nya rilis, showcase juga kita umumin tiketnya bakal dijual kapan gitu. Agak sotoy kita basically, cuman kita belajar lah dari situ. Terus poin gue adalah sebelum kita melakukan itu, kita udah tahu kita akan melakukan 3 titik dan setiap titik itu kita harus improve terus. Misalkan di Bali nih, oke, kita ada yang works, ada yang enggak tuh yang mana, mungkin bisa kita improve di Jakarta karena kita punya waktu kurang lebih 2 bulan gitu Bas ya. Oke kita improve, kita meeting internal langsung seminggu setelah Bali, kita godok apa yang bisa kita improve, kita bedain. Nggak tahu mungkin ada yang nonton Bali dan Jakarta itu semoga merasakan perbedaannya. Emang ada yang nonton 3 kali di sini? Mana Riva? Kamu nonton 3 kali? Dia nonton 3 kali. Wah terima. Waduh. Om. Ada ini, ada beliau, ada bapaknya. Oh iya, terima kasih banyak. Yang sopan ada orang tua murid. Oh iya. Tali kasihnya antaran ya, lanjut. Iya, iya. Nah mungkin yang nonton nanti juga di Jogja ketiga kalinya, itu juga ada perubahan yang kita coba lakukan gitu. Walaupun pada dasarnya mediumnya kan sebenarnya kurang lebih sama seperti itu. Tapi kita mau tes durability kita bisa sejauh apa kita improve gitu. Walaupun kita udah semalaman suntuk gitu ya di kantor kayak, bikin apa lagi ya, apa yang bisa dibenerin ya. Ini nih kayaknya kemarin gak works deh. Kayak misalkan visual gitu, misalnya kalau gue kasih contoh. Ada beberapa lagu yang mungkin visualnya bisa kita improve nih gitu. Tapi setelah kita bahas, improve-nya mau diapain, nah itu tuh
bahkan itu aja lama banget Iya, discussnya iya. ya, nggak kelar-kelar gitu. Dan itu yang justru gue bilang ke anak-anak, ini tuh good problem, problem tapi good problem gitu. Berarti kita punya rasa untuk terus improve terus, nggak mau, "Ah kemarin Jakarta sold out kok, Bali aman kok," gitu. Kita Kalau bad problem apa Bram? bad pa bad bad nggak, ya gitu deh pokoknya. Nah, tapi gini deh, there are so many challenges kan, dan tiap kota tuh beda-beda nih Pram gitu. Especially Jogja jadi titik terakhir, a lot of people mungkin expect it's gonna be bigger maybe gitu. Atau mungkin it's gonna be totally different gitu. Kalau bisa cerita sedikit gitu ya, what is the biggest challenge buat nyiapin yang di Jogja nih? Kayaknya tadi yang gue bilang sih, kita formatnya sama quote unquote, tapi kita nggak mau sama gitu. Jadi kayak nelan ludah sendiri sebenarnya kayak, oh kita panggungnya cuma dapatnya kayak gini, kayak Bali Jakarta gitu Nggak misalkan. boleh berubah gitu. Nggak boleh berubah gitu secara teknis gitu ya. Tapi kita nggak mau sama gitu. Nah itu perdebatan yang justru terjadi di internal kita gitu. Mungkin orang akan merasa kayak ngapain diubah lagi kok kemarin udah bagus gitu. Padahal tapi dari kitanya sih ya Bas ya. Kayak Hmm. apa yang menurut kita bisa improve, kita improve gitu. Tapi secara muatan dan secara teknis yang paling beda itu Jogja ya emang ya. Dan secara kuantitatif juga secara teknis yang paling gede itu skalanya Jogja gitu. Nggak cuma dari penonton tapi juga dari apa yang bakal kejadian besok lah kasarnya. Em, paling pusing sih gue jujur ngurusinnya. Setuju, Paling setuju. pusing nih Jogja ngurusinnya. Cuman ya karena kami pengennya biar nggak sama lagi gitu kayak Jakarta. Apalagi yang ada dua hal biasanya. Apa yang bisa diimprove sama apa yang bisa dibikin beda tetap bagus tapi dengan cara yang berbeda gitu. Iya. Kalau menurut kami nggak works pasti diimprove. Kalau misalnya kalian perhatiin bahkan kayak di video TikTok gitu atau di shorts, di reels, di Instagram, di YouTube. Itu gerakan patung malaikatnya aja tuh beda di beberapa lagu yang pakai visual patung malaikat itu. Karena kami berusaha mempelajari yang kayak pas malaikatnya ngapain, respon penontonnya gimana gitu. Pas lagunya gimana, gerakan malaikatnya gimana. Oh ternyata dia nggak cocok ada di sebelah kanan pas lagunya lagi kayak gini. Berarti dia harus punya movement apa, tangannya harus ngapain, gitu-gitu tuh kesannya remeh, cuman ngerendernya tuh 1 hari. Dan banyak banget sebenarnya detail-detail kayak gitu. Apa namanya, adjustment visual, Ya, lighting. lighting itu banyak banget gitu. Posisi yang kayak oh ternyata nggak enak ya kalau jaraknya Dipta ke Cika tuh sekian meter gitu di panggung. Dilihat sama penonton tuh nggak enak. Pas bagian lagu apa nggak enak. Kayak gitu-gitu tuh kesannya nggak signifikan. Cuman kalau itu dilakukan untuk sebuah show yang formatnya tuh 2 jam lebih di depan ribuan orang, saat hal-hal detail kecil kayak gitu tuh akan jadi ngaruh gitu sebenarnya dibandingin nggak diubah sama sekali. Dan banyak banget yang kecil banyak, yang gede perubahannya juga banyak. Eh, cuman takut spoiler sih ya kalau janganlah kalau Iya. iya. Biar terjaga experience-nya ya. Mm. Semoga, semoga. Oke. Satu hal juga yang mungkin teman-teman pada notice ya, apalagi yang udah pada nonton di Bali dan juga di Jakarta gitu, Jogja juga little bit special. Karena kalau misalnya ngelihat yang di Bali dan juga Jakarta itu Hindia sama teman-teman Blue Valley Radio di 1024 itu ngajakin White Chorus ya. Tapi di Jogja ini ada efek rumah kaca gitu. Yeah, wah sorry gue heboh sendiri. Lu expect pada gitu ya, ternyata lu lebih cepat 2 Makanya detik gue yang barusan. excited gitu. Iya. Deg-degan. Terus tutupannya My Day Parade, enggak. But Tua. tua, masuk ketahuan tua, umurnya ketahuan. Gimana akhirnya kayak mutusin, kayaknya di sini ERK deh, kenapa nggak White Chorus lagi gitu? Is there any things that you considered guys? Jadi ada, kalau dari gua pribadi dulu ya, dari saya pribadi dulu pertimbangan tuh ada 2. Yang pertama kayak ini titik terakhir nih, diapain ya biar gong sekalian gitu, penontonnya juga jumlahnya lebih banyak. Jadi dari sebelum ada yang poin kedua, udah ada pertimbangan di poin pertama yang kayak di ini enggak ya, maksudnya dikasih gong lagi enggak ya gitu. Walaupun sebenarnya dari awal juga ada wacana yang kayak bener-bener pengennya tuh kayak ya musisi aja di luar yang rapih kalau touring kayak gitu. Taylor Swift ke semua titik ya bawa Sabrina Carpenter gitu. Atau kayak
eh, Chapel Roan itu dibawa sama Olivia Rodrigo kemana-mana dan mereka selalu bareng. Dalam keadaan ada pertimbangan itu, tiba-tiba White Chorus ini main di Tapau Fest Oke, di Malaysia Malaysia. ya. Itu promotornya kawan-kawan kami juga gitu, orang-orang sana, lovely people. Di momen yang kayak dapat kabar itu, akhirnya poin pertama itu ada validasinya buat dikerjain. Yang kayak, oh ya udah kalau gitu nggak apa-apa, sekalian ganti aja. Cari penggantinya siapa itu yang susah awalnya, itu lama banget. Itu ngobrol lama. Eh, Banyak lah alternatif nama segala macem, cuman kami tuh di tim pengennya nyari yang semasuk akal ngelihat openingnya siapa? White Chorus. Oh iya gitu. Orang-orang langsung kayak oh iya ngerti kenapa White Chorus gitu. Sekilas doang. Em, tapi kami nggak pengen punya efek yang sama kayak White Chorus gitu. White Chorus mungkin kayak orang ngelihat kayak masuk akal dari perspektif oh musiknya Doves akhir-akhir ini warnanya lagi kayak gitu. India dari album pertama juga udah ada kayak semacam DNA-nya gitu, electronic pop segala macam. Em, Kami nggak pengen orang tuh bisa ngelihat kemasuk akalan itu tuh dengan kacamata yang sama, yang lagi-lagi tuh karena oh musiknya atau genrenya. Em, Pengen cari dari sudut pandang atau kacamata yang lain dan akhirnya kayak setelah ngobrol internal lama yang kayak ya mixtape ini ngomongin apa gitu. Showcase ini rangkaian konser ini ngomongin apa. Siapa yang juga mungkin musiknya itu jadi kiblatnya Hindia gitu dalam nggak cuman beberapa tahun ke belakang ya tapi juga dari awal kayak pertama kali bikin lagu, bikin musik tuh oh gue belajar mengikuti cara menulisnya beliau gitu. Akhirnya keluar nama Efek Rumah Kaca. Sebenarnya kami yang bingung mereka mau sih. Lebih ke situnya gitu. Karena kan ya kami kan semua tim baru ya, maksudnya baru berapa, ya kalau dibandingin sama angkatannya Mas Kolil, kayak gitu-gitu, Mas Popi, Mas Adrian, Mas Reza gitu kan jauh lah gitu sama kami. Gue baru aktif di musik berapa tahun, Pram juga lebih senior dari gue juga, tapi belum di level mungkin kawan-kawan Efek Rumah Kaca gitu. Itu gimana waktu itu, kenapa mereka mau kayak, bro Pendekatannya ini lumayan ya, panjang sih. nodong pistol gitu, Pistol air tapi, enggak. pistol air. Enggak, tapi kita tuh udah ngehubungin Efek Rumah Kaca tuh bahkan sebelum Jakarta. Jadi kita udah kepikiran Efek Rumah Kaca, oke, namanya keluar. Terus gua kontak Asra, manajernya. Kita bilang tadi apa yang dibilang Bas gitu, kayak kita mau terus improve setiap titik. Terus kayak kami merasa ERK yang paling cocok gitu-gitu. Awal-awalnya dia masih kayak, oh kayaknya gue ada jadwal manggung deh, gue ini deh gitu. Akhirnya kita kasih invitation ke tenis indoor ya. Mereka datang berdua, Asra sama Holil. Terus semoga itu move yang tepat karena Disogok sebenarnya jadi sama bro. disogok ya. Gak lama dari lagu terakhir selesai, Everything You Are di Jakarta waktu itu, kita ketemu, gua sih, nggak tahu ketemu Holil nggak? Ketemu ya. Gue masih di FOH, Holil sama Asra nyamperin kayak, wih tos-tosan gitu, thank you, congrats. Gue langsung nodong lagi kayak, iya Lil, jadi gini gitu. Akhirnya beberapa hari kemudian Asranya bilang, Pram anak oke nih gitu. Jadi kayak, seperti kata Bas bilang, kayaknya especially kami berdua lah, kayaknya nggak akan ada di hari ini ya tanpa mereka gitu. Ini sebuah Kehormatan. kehormatan banget sih, dan mereka tuh benar-benar humble banget menerima kami gitu. Karena seakan-akan kami benar-benar mendirect mereka di show ini gitu. Itu yang membuat kami juga jadi beban juga sebenarnya. Tapi merekanya kayak Itu Pram guys, gue gak berani. Gue takut direct RK. Kalau ada apa-apa Pram tolong ngomong. tapi mereka juga kayak, Pram lu expect kami ngapain gitu, kayak ya fun aja sih yang penting Flying kita. Fox. Masuk panggungnya Flying Fox. Pakai sayap gitu. Ya kayak iklan Adnan tuh. Keluar dari bawah. Mas Kolil gitu, Mas Adrian. Ya gitu. Basically mereka terbuka banget sih, kayak nanyain maunya seperti apa, kami mainnya kayak apa. Bahkan pas latihan pertama pun ya, kayak silakan main aja gini gitu. Misalkan kayak pas sempat adalah latihan berdua di studio. Nah ini jadi menarik karena kan kalau misalnya ini ada ya pertanyaan yang mungkin orang yang belum pernah ikut terjun di sebuah show atau mungkin preparation dari awalnya gitu.
ketika udah nyiapin sama White Chorus di Jakarta dan juga di Bali gitu kan mungkin adjustmentnya kayak tinggal kita bisa nge-tweak ini deh gitu. Kita bisa nge-tweak bagian small details atau mungkin ada big details lebih mudah karena kan udah di 2 titik kan. Terus tiba-tiba efek rumah kaca nih. Berbeda konsepnya. Bakal bongkarnya tuh banyak apa enggak dan bikin produksinya jadi pusing gak sih secara show atau secara apa gitu. Pusing sekali. Ini dari tadi saya di Banyak WhatsAppin banget. untuk suruh datang ke GOR sekarang juga. Ini Pram disuruh ke sebelah nih sebenarnya disuruh ngecek nih. Cuman banyak banget sebenarnya yang Banyak. dibongkar tuh banyak banget. Yang dibongkar banyak, yang di-adjust banyak. Tapi lagi-lagi kami tuh masih nggak pengen kayak ngasih tahu in a sense bakal kayak gimana gitu besok. Kalau nggak menarik gitu maksudnya. Gue dan Pram pengennya kalian ngeliatnya tuh pakai mata sendiri first gitu besok tanpa tahu bakal ada apa yang kejadian, tanpa tahu kayak ini formatnya gimana sih, urutannya gimana segala macam gitu. Cuman itu pusing banget. Pusing. Pusing Bahkan tadi banget. yang gue bilang kayak bentuknya kurang lebih sama gitu ya. Tapi ya itu berubahnya terlihatnya tidak berbeda banyak tapi banyak sebenarnya kayak makanya kayak aduh gimana nih gitu. Ya gitu deh. Oke. Anyway, teman-teman ada yang mau nanya kah? Baru 1, ntar 10 menit lagi. Oh gitu. Oh gitu caranya. Masih ada manfaat Bisa gitu MC ya? Set, Oh dirapel dulu. baru tahu. Oh ini Tas ada ombak, tas antrian gitu, kayak sushi Ah, teh gitu. Iya. Ya. Apa? Nanti dikit langsung yang pertama gitu. Nah, sebelum kita ngasih kesempatan buat teman-teman nanya gitu, mungkin bisa I don't know. Kayaknya kita nggak oke gitu ya buat nge-spill apa yang bakal kejadian gitu, apa yang kita ngasih spoil gitu kayaknya juga nggak oke karena kayaknya kalau ngasih experience langsung ngeliat tuh it's gonna be a really good experience gitu buat semua yang udah beli tiket. Pertanyaannya adalah what can they expect buat acara Backstalk tanpa harus nge-spill atau spoil apapun itu gitu. Mungkin dari Pram dulu. Akan panjang show-nya, mungkin gue bisa spill dikit durasinya agak panjang. Dan Lebih panjang ya dari Jakarta ya? tipis. Sedikit lebih panjang dari Sedikit lebih Jakarta. panjang. Apa ya? Kayak kalau bisa ini teknis banget sih, maksudnya ini saran yang sangat praktikal gitu. Cuman kalau bisa tuh perut tuh penuh, terus udah ke toilet sebelum beneran jam show-nya mulai besok gitu. Iya. Karena panjang. Bukan panjang sih, apa ya lebih tepatnya kayak jedanya tuh Basically gini sih, maksudnya Susah ya? Mungkin satu-satunya yang kita bisa kasih tahu, show besok tuh nggak putus. Iya. Jadi kalau bisa perutnya penuh, udah ke toilet sebelum masuk ke area pertunjukan gitu. Iya, betul. Karena satu momen pun lu tinggal ke toilet, lu akan kehilangan ya sebagian part dari show-nya gitu. Iya. Karena ya beda sama Jakarta sama Bali sih. Jadi show-nya padat gitu, jadi kayak dari awal sampai akhir gitu you better don't miss gitu ya. Iya. Iya, sebaiknya jangan sih. Ya kita nggak memaksakan juga sih, cuman kayak Iya kan. sebaiknya. Apa Takutnya namanya? udah kayak di ujung banget gitu ya. Ya, kantong kemih kalian juga juga sih, gitu guys. kan. Jadi kalau mau pipis ya perut kalian juga. Iya. Nggak ada larangan, cuman kalau bisa nggak apa-apa sih. Iya. Jadi terserah. Jadi deh. Pampers dewasa ada di Iya minimarket nggak apa-apa guys. silakan kalau mau ke Iya, toilet iya, mau apa silakan, mau makan silakan. dulu. Anyway, tadi silakan yang mau nanya. Kita buka kesempatan buat beberapa teman-teman yang pengen nanya gitu. We still got time. Jadi kalau mau pengen nanya habis ini silakan langsung angkat tangan aja. Mungkin bisa maju buat tanya langsung biar lebih deket gitu. Silakan. Halo Bas. Halo, Halo Mbak. Pram. Gue Kita Angel. kayak ini ya, diinterogasi ya gitu. Gue sambil video ya. Iya, boleh. Gue Angel. Gue mau nanya, gue pengen tahu filosofi jaket VIP kali ini tuh gimana sih apa? Terus yang kedua ya, jujur gue di sini karena gue hadiah ulang tahun dari teman gue. Jadi gue Wih. pengen dong diucapin Selamat sekaligus. ulang tahun. Selamat ulang tahun Mbak Angel. Semoga sehat, semoga happy, semoga berkah. Sukses terus deh buat lo. Sukses lo Sukses lo ya. Selamat ulang tahun Mbak. Oke, thank you. Mantep juga temennya ya, bisa Iya. gitu ya. Orang-orang pada punya teman sukses-sukses ya. Iya. Iya. Jujur dia juga bukan fans dia sih, tapi Ya Oh, gitu. bagus dia ya. temenin. Mana
lagi. Oh, ada nemenin. Oh gitu. Oh, iya. Halo. Iya SKS. Apa tuh? Maksudnya dengerin lagu lo. Jadi Oh. biar hafal kan biar gak digebuk temen samping dong gitu. Oh, iya, iya. Mau ngeprint lirik Mbak buat besok. Udah. Pakai ini aja, pakai buku di videoin. Itu minimal 3.000 komen di TikTok biasanya. Udah apa? Wis, mantap. Iya, saya juga gitu buat pesta poren. Iya. Nah, itu Belum salah- hafal juga. Salah satu tantangan ya Iya. dari showcase ini. Aduh. Apa panggilnya desainer ya? Desainernya ada sih. Oh lagi berenang. Oh, Oh, cabut, nggak ada. cabut bro. Cabut, Lagi cabut. berenang. Oh gua bilang. kabur dia, kabur. Kabur dia. Nggak sebenarnya ini sih, maksudnya kalau secara bentuk dulu gitu. Kami tuh mikir, Hindia tuh sama BVR udah keseringan bikin jersey Bray. Kayak. Terus gue udah mulai nggak suka yang resell dan yang bikin KW dan ngegoreng tuh udah kebanyakan. Gitu. Menyebalkan banget lu bikin harga sebagus mungkin, harganya se-affordable mungkin, dikepul sama orang buat dijual 10 kali lipat, 5 kali lipat tuh menyebalkan sebenarnya. Dan kayak, aduh enggak deh kalau jersey lagi tuh akan digituin lagi gitu. Maksudnya mendingan ngulang nyetak terus yang kemarin-kemarin kecuali yang VIP ya. Biar harga-harga resellnya tuh turun semua. Jadi biar mereka rugi tuh, mampus beli banyak nggak ada yang beli. Terus jadi mikir gimana caranya kami bikin sesuatu yang value-nya sama kayak barang-barang di Jakarta. Production cost-nya juga bisa sama gitu, meaning berarti harus lebih bagus dibandingin kita bikin kaos biasa. Tapi bukan jersey, yang pertama jersey itu udah chip trick-nya Hindia BVR lah, kayak udah tahu oh diginiin apa segala macam laku. Sampai akhirnya ketemu sesuatu yang kayak kemarin itu behavior-nya pas ngasih jersey di Jakarta, oh kalau dipakai rame-rame jadi kayak panti ya gitu yang kayak. Iya, untungnya ada nomor urutnya gitu kan di belakang. Jadi kalau dilihat, oh ya bagus striker, kiper gitu. Kalau sekarang tuh mikir gimana caranya bikin sesuatu yang kayak, oh kalau misalnya mereka excited banget mau dipakai langsung di hari H pas show, bisa dalemannya pakai apapun. Akhirnya kepikiran jaket gitu. Dan pengennya tuh sesuatu yang gak obvious kayak merchandise, karena saya pribadi gak suka merchandise yang kerasa merchandise gitu. Yang kayak, gue dengerin Hindia nih bro, yang gak usah gitu. Kayak simpen aja dalam kepala gitu, kayak playlist lu good for you gitu. Tapi pengennya tuh pakai sesuatu, nah maksudnya kalau pakai sesuatu, kami memberikan sesuatu yang bagus buat orang bisa appreciate kayak karyanya melalui beli merchandise, cuman gak harus yang kayak Hindia banget gitu. Oh kayaknya kemarin pas dipikir-pikir work jacket itu kalau dibikinnya rapi dan detail itu bisa jadi sesuatu yang kayak orang bisa pakai sehari-hari deh gitu. Mau dipakai jadi kayak gimana aja bisa. Dan kayaknya cukup universal buat jadi sesuatu yang entah berhijab atau enggak, cowok, cewek, segala macam itu ada value-nya dan bisa dipakai gitu. Akhirnya kemarin kepikiran work jacket itu. Itu salah satu tadi yang kita maksud ketika selalu improve sih. Karena VIP package-nya pun selalu kita coba push terus ya. Kayak apalagi nih yang bisa kita lakuin gitu. Kita bedain terus. Tadinya mau ada helm ya. Iya. Helm Apa? hiu. Helm predator. Helm predator. Yang ada gimbalnya, ada bebek ya. Iya. Sama knalpot, cuman kata production cost-nya mahal, jadi kayak entar aja deh gitu, VIP next time aja kita bikin knalpot. Cuman gitu mbak kurang lebih. Terima kasih. Oke. Sudah? Air aki ya, bisa deh air aki. Karbu. Apa? Boleh selfie Oh nggak? ya ulang Boleh, tahun boleh. ya. Boleh. Yang lain kalau nggak ulang tahun, Yuk nyanyiin yuk happy birthday to you. Udah. Cukup dapat selfie aja kan Royalty nanti. Ayo. Udah. Nah, Terima. lanjut. Lanjut. Oke. Sudah, thank you. Gak ada Tepuk yang- tangan dong, udah berani Nggak ada maju. rasanya, jadi. Anyway, itu ada yang pertama dan terakhir ya foto untuk Gak ada lagi di sini ya. Anyway, ada yang masih mau nanya lagi? Silakan boleh maju ke depan. After this ya. Nama, nomor KTP, Ah, sama foto selfie pakai KTP-nya KTP-nya, mas. mungkin saya di sebelah sini ya. Di sini aja. Gila, Paham blocking. banget, blocking Orang nih. show nih, orang show. Tapi mungkin yang berangkat di depan, blocking. mungkin sebelah sini. gue aja dari tadi Silakan nggak blocking. ada blocking. Ternyata Gever.
Perkenalkan, Habis ngomong blocking tapi tetap. oke, perkenalkan nama aku Diko, berasal Selamat dari siang. Surabaya. Tadi Mas Edward titip salam buat. Salam Oke. balik. Ntar di DM aja lah itu. Oke. Ada pertanyaan yang pertama adalah kalau menari dalam bayangan di 2019 itu kan dari segi album sangat personal. Nah, apakah di mixtape kali ini itu lebih berapa persen sisi personal dari seorang Indianya? Mengingatkan kalau di menari dalam bayangan sangat-sangat India sekali lah tanda kutip. Mungkin lah mixtape ini lebih complicated dan dari segi genre bukan elektropop aja. Terus dari lirik pun lebih dewasa mungkin. Sama itu pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya adalah apakah nanti akan ada repress dari vinil menari dalam bayangan? Mengingat tadi sempat disinggung juga vinilnya digoreng dengan harga yang mahal. Nah itu kan kita sebagai fans juga ketika mau beli kok harganya segini udah. Nah itu apakah ada repress atau mungkin LH akan dicetak dalam bentuk vinil? Mungkin seperti itu dulu. Oke. Terima kasih. Oke, Terima thank you kasih. so much. Sebenarnya Silakan, kalian tuh Bang nyebut LHB tuh LHB apa LHAB sih? Kami di tim tuh nggak tahu. Boleh, Chris. Hah? Nggak, coba tim LHB angkat tangan. Tim LHAB. Iya aneh banget LHAB lu, bener kan? Mas Tim Diko Cemiu juga atau nih. tim Cemiu Mas ya? Diko tadi ngomongnya LHAB. Tim apa? Cemiu. Cemiu. Nggak ada. Cemiu. Jadi lupa ngomong apa. Ngomongin yang lain aja. Kalau kalau dari rilisan, sebenarnya sih kalau buat saya pribadi semua rilisan Hindi itu personal ya. Bahkan kayak misalnya di mixtape gitu, di Doves banyak ngomongin sosial politik. Ya masalah itu personal buat gue gitu. Gue gak suka sama masalah itu dan itu sesuatu yang personal gitu buat gue kayak, oh I hate you, I don't really like you. Dan gue pengen menulis itu menjadi sebuah lagu gitu. Kebencian itu personal buat gue, kesedihan itu personal buat gue. Walaupun mungkin gak terjadi ke gue doang gitu, cuman itu mempengaruhi gue secara pribadi. Itu alasan gue tetap memasukkan itu ke dalam rilisannya. Karena pada akhirnya buat gue, lu harus jadi orang kaya banget dan gak napak tanah untuk tidak terpengaruh sama sosial dan politik gitu, gak mungkin. Pasti lu akan terpengaruh sadar maupun tidak. Dan itu sesuatu yang gue pilih untuk gue tulis karena gue sadar dan gue tahu kalau gue terpengaruh. Jadi kalau ditanya personal apa enggak, sebenarnya buat gue sama personal ya kayak album pertama dan album kedua. Gue gak pernah merasa itu sesuatu yang detach gitu kayak, oh lu ngapain sih jadi seniman ngomongin politik gitu. Ya buat gue kesenian akan selalu politis men. Kayak gak ada kesenian yang gak politis gitu pada akhirnya. Dan lebih kelihatan aja di Doves karena keadaannya lagi kayak gini sekarang. Kalau keadaannya gak kayak gini ya mau gue nulis lagu cinta 12 biji gitu. Cuman kan enggak kan. Kayak maksudnya siapa yang mau dengar cerita cinta gue kalau kayak DPR habis dikritik dia malah bikin joget-joget di TikTok sama Threads gitu. Kayak ngapain gitu. Maksudnya itu bukan hal yang urgent. Jadi ya itu sesuatu yang memang pilihan dan buat gue itu personal sih. Jadi gue tidak membedakan level intimasinya antara mixtape dan album 2 dan album 1 buat gue sama dekatnya gitu buat gue. Kalau perihal vinyl itu sebenarnya memang sudah lama sekali dan sudah sering sekali dibicarakan secara internal untuk repress, bahkan nyetak yang LHB juga, yang kedua. Tapi faktornya tuh banyak banget. Pertama karena produksinya tuh gak gampang, gak segampang itu produksi vinyl, terutama kalau kami menjaga kualitasnya. Yang kedua, kalau misalnya itu di repress akan menciptakan masalah yang sama kayak yang kemarin gitu, dan belum selesai masalahnya, kami belum mau nyetak dulu. Jadi sekarang tuh lebih panjang dan lebih pusing mikirin gimana caranya mekanismenya biar nggak dibeli lagi sama scalper, pura-pura jadi fans minta tanda tangan terus dijual 18 juta dari Tokped gitu loh. Itu perlu waktu yang panjang, perlu mekanisme yang panjang, yang mungkin aja salah satu solusinya itu kayak gue sama Pram dan tim juga sering ngobrol, mungkin kayak mau gak mau kami harus bikin back end sendiri, yang gak bisa dijual via online store, emang bisanya dibelinya via web, bikin akun segala macem. Sesimpel kayak misalnya ada orang pakai baju band terus lu tanya kayak emang lu tahu lagunya dia, coba sebut 3 lagunya gitu. Kayak siapa tahu sebenarnya, ya maksudnya bodoh-bodohnya siapa tahu sebenarnya mekanismenya back end bisa dibikin kayak gitu loh. Mungkin aja besok-besok kalau mau beli tiket showcase biar nggak rebutan,
sebelum lu purchase pakai kredit card atau masukin GoPay atau OVO atau apa segala macam, lu disuruh ngisi lirik dulu gitu. Ya nggak tahu kan. Tapi itu sesuatu yang sebenarnya secara teknis bisa dilakuin dan mungkin aja perlu dilakuin karena at this point kayaknya Hindia tuh scalpernya udah banyak banget. Dan gue tahu itu cuma nyari profit doang gitu dari keramaian yang kita semua bawa as a group dan itu lagi diperangin dan ditanggulangi lah sekarang pelan-pelan. Salah satunya itu di vinyl. Karena itu vinyl salah satu bahan yang paling parah kena scalping selain jersey ya sama tiket showcase gitu sih. Oke. Aman, Dipo? Jawabannya? Oke. Oke. Nah, waktu itu tuh bahkan ternyata ada masalah yang kayak setahu saya, correct me if I'm wrong gitu. Udah sempat dipikirin distribusinya gimana ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah segala macam. Sampai sana nggak disebar ke warga. Kayak gitu. Kayak dan bukan kesalahan distributornya juga gitu loh. Nggak tahu missing linknya di mana. Tiba-tiba pokoknya nyangkut di beberapa titik doang dan udah habis di situ langsung gitu. Em, itu kan satu masalah lagi yang kayak waktu itu kami nggak bakal tahu kalau misalnya kayak itu nggak kejadian kan. Cuman ternyata kayak milih orang untuk dipercaya yang nggak bukan kami deal-dealan langsung aja tuh ada apa namanya ada kesulitan gitu. Sedangkan kayaknya nggak semua tim itu apalagi di tahun segitu ya kami belum segede sekarang timnya juga. Kami belum punya privilege untuk bisa menjaring distribusi itu nasional gitu kayak sekarang. Cuman itulah sulitnya sih. Ya didoakan saja semoga ada apa namanya jalan terus biar makin rapi gitu. Amin. Oke. Penanya berikutnya silakan. Maju ke depan. Hello. Saya Natasha from Ah, Kuala you can- Lumpur. Hai. Hai, saya mau sampaikan salam semua peminat Malaysia. Thank you for coming to latihan Pesta Pora Yeah. and everybody loves you. And you managed to get new fans. So now you're well known in Kuala Lumpur. So I cannot gatekeep you anymore. Okay, I have questions for the both of you. Saya suruh ChatGPT translate in Indo. It's okay if you want So, to I'm speak in sorry. English. So for every element in the concert, lighting, audio dan visual, they all play a peranan penting ya. So if you were to pick one, which one would it be? You probably use pick audio, but I would love to hear your thoughts. Yeah, and one more, tak mau bawa this concert to Kuala Lumpur, please. Marem. Bu Intan, Aduh, Bu Intan. Ditagi Bu Intan sama KL Thank nih. you. terima kasih. Terima kasih, Natasha. thank you so much. Pick one ya. Ya. Dari Audio? semua role ya, Yes. Mbak Natasha. From all role, apa ya? I guess it depends. For me, kalau buat saya pribadi, ada acara tergantung venue sama skala. Kalau buat gue pribadi ada venue dan skala yang kayaknya ini bakal lebih penting lightingnya. Ada kayak mungkin kalau misalnya kalian ngelihat di internet gitu acara-acara mungkin kayak siapa dibandingin sama Fish deh misalnya. Fish main di sebuah bar di Bandung, itu kalau ada visualnya malah jelek gitu. Emang harus gitu, emang harus temboknya tuh kelihatan ada coretan dari SMA mana gitu. Kayak gitu. Jadi I guess it always depends on the venue, on the show, on the nature of the show itself. Most of the time di saat jumlah penontonnya itu more than 3,000, 4,000, 5,000 people, kami perlu visual maxing banget gitu loh, yang kayak because ada kalau Pram bilangnya konsepnya adalah keadilan dalam menciptakan sebuah show gitu. Orang yang harga tiketnya sama walaupun itu jaraknya itu kepisah 1.000 orang dari paling depan sama paling belakang, tapi di kategori yang sama experience-nya tuh harus sama di luar dari pilihan di mana mereka berdiri gitu. Dan salah satu cara buat saya pribadi paling mudah untuk menciptakan keadilan pertunjukan tersebut adalah dengan visual karena dia akan sesuatu udah nyala di layar itu
yang ngelihat di ujung kiri sama di kanan belakang itu sama gitu. Maksudnya udah modalnya mata sama kalau lu minus ya lu pakai kacamata gitu. Udah itu doang. Em, kalau jumlahnya besar itu selalu paling penting kalau buat for me personally gitu di luar audio, di luar the show itself itu adalah visual. Cuman ada kalanya kadang-kadang lighting itu lebih penting. Yeah, yeah. But I second on that. I think in this DOS 25 showcase itu visual sangat berperan penting ya. Because the narration of the concept itself itu benar-benar teramplifikasi, ke-push by the visual gitu. Jadi tidak dipungkiri karena secara tangible juga in visual, secara mata, with our own eyes, naked eyes gitu, visualnya besar sekali memang. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa visualnya memang sangat berperan cukup besar di sini. Seperti yang Bas bilang juga, tapi tidak mengecilkan peran yang lain ya. Ada lighting yang semalaman kami berbicara dengan lighting engineer kami yaitu Yuri. Ini dibikin ini, yang ini lampunya ke bassnya harus seperti ini, yang ini. Waduh. Tapi jika nggak dapet, ya tapi ini, wah itu banyak panjang deh pokoknya. Terus Yuri ketawa doang nggak dilakuin. Iya kayak ya udahlah dia ngerti gitu. Cuman basically everything is kita benar-benar thoughtful gitu mikirnya gitu. Jadi semoga nanti besok malam teman-teman puas sama hasilnya. Karena kami benar-benar really work hard on this showcase. Kita benar-benar gak sampai pukul-pukulan sih, cuman kayak kita saling berargumen mana yang better, mana yang bisa works, mana yang enggak gitu. So ya diem. Intinya kan it's impossible to pick biar, one ya. biar kerasa thoughtful aja barusan Iya, gitu yang iya, kayak iya. anjir. Langsung nih, kepikiran nih. Ini kalau yang ada belum, diemnya yang nih belum. gue pemikir banget nih barusan. Gitu. Langsung kepikiran ada yang belum, ada yang Iya, belum. sama tadi Nah apa itu ya ada belum. visual engineer-nya ada Yuri sama TB, Oti sama TB. Oke. Dadah dulu dong, TB. Dadah dulu dong, Dadah TB. dong. Dadah. Ya, itu dia. Yang saya selalu repotkan lah itu. So it's impossible to pick one ya. If you have to pick audio, visual, or lighting gitu kayak semuanya tergantung mediumnya kayak gimana. Iya, gitu. iya. Betul. Sangat bergantung sama show-nya lagi seperti apa sih Iya. biasanya. Dan skala juga ya. Dan tentunya. skala. Dibawa ke Kuala Lumpur tuh Bas gimana? Kalau dibawa ke Kuala Lumpur, Mbak yang pilih deh ntar yang mana Iya. gitu. Paling kami semakin kurus Tapi aja sponsorin. ya. Kayak apalagi nih. Iya, gitu. apalagi nih. Oke. Sepertinya kita masih ada waktu untuk satu penanya terakhir, begitu. Silakan. Dua aja tuh sama yang itu tadi dia duluan. Oh baru langsung yang aja ini. ya, udah langsung dua. Silakan Dia langsung terakhir maju aja dua-duanya dia. aja. Dia udah sering deh. Oh di game. Sorry, left hand. Halo, Kak Baskara, Pramedia. Nama Halo. aku Dery, aku dari Bandung. Pertanyaanku simpel sih. Kita kan udah tahu semuanya karir Baskara khususnya sebagai penyanyi itu udah sangat cukup baik gitu di Indonesia khususnya. Apakah ambisi selanjutnya akan Nyalek. Oh enggak. sorry Bas. akan mengikuti jejak-jejak seniornya kayak let's say Mas Iga, Mas Kamga yang ikut Ikut politik. jadi prosedur buat Prosedur. Produser. Lucu terus, ada terus hari gue. Ger. jadi produser Produser, buat musisi ya. lain mengingat beberapa pekan ke belakang pun Kak Bas sempat ikut menulis ya untuk single terbarunya Kak Bale. Ya. Gitu aja sih. Makasih. Thank you so much. Bisa dijawab dulu? Tapi kalau nyalek enggak deh. Kalian harus lihat Oh, WhatsApp-nya ini. yang masuk ke WhatsApp-nya Baskara enggak deh. Aduh, tunjangan kehormatan enak juga sih tapi. Tunjangan rumah 50 juta loh sebulan. Lumayan tuh. Gila, coba kamu bayangin kalau naik mobil dari Bintaro. Gila banget. Ini 3 Dikira juta. commuting dia doang kali ya sedunia. Buset. Jadi lupa kan ngomong apa Der ya. Sorry ya. Prosedur. Producing. Prosedur. Sebenarnya saya pun sekarang nge-produce beberapa gitu. Kalau kemarin-kemarin sempat ngerjain beberapa tapi
tidak actively ya. Gue sempat bantuin Kang Arman, sempat bantuin ya beberapa talent saniter doang juga tapi gitu internal gitu kemarin. Cuman sebenarnya nih at this very moment gue lagi nge-produce beberapa orang, tapi gue nggak pernah berani ngomong sampai orangnya nge-post story gitu. Berarti kan dia emang pengen dikasih lihat kayak oh ya udah bisa di-post. Cuman ngerjain gitu, memang ngerjain beberapa orang. Tapi gue bukan seperti Iga yang memang kayak dia memposisikan dirinya di publik untuk terbuka bisa didatangi oleh siapa aja gitu. Karena gue masih sangat-sangat takut kalau kurang kenal itu takut bisa cukup nyambung aja kalau bikin lagu sama orang. Sedangkan orang kayak Petra, kayak Iga itu mereka sebagai produser itu udah hebat sekali, udah punya ilmu dan kepekaan itu buat bisa berinteraksi sama siapapun gitu dalam musik. Kalau gue pribadi merasa belum, jadi kayak emang harus kenal dulu. Kebetulan kalau kenal ini dia minta diproduce, gue bisa gitu. Biasanya gue selalu berdua sama Enrico LS. Cuman ya gitu sih sebenarnya akhir-akhir ini nge-produce tapi belum keluar. Oke, cukup. Oke, last question, silakan. Mangga. Halo semuanya, selamat sore. Nama saya Casya. Jadi, I have a question. What is the worst thing that kalian mikir bisa happen on the D-Day as a performer and as a show director? And how would you overcome it when it happens? Yang masuk akal ya jawabannya ya, bukan yang kayak wah tiba-tiba ada enggak kayak Gempa gitu. bumi gitu. enggak ya? Gempa bumi masuk akal Masuk sih. akal ya? Cuman Iya, ya, oke, maksudnya yang sorry. berhubungan sama Iya, iya. show-nya aja Sorry. gitu biar kayak Apa ya? Mungkin kita ambil contoh yang di 2 titik sebelumnya kali ya. Misalkan kayak di titik pertama di Bali itu benar-benar 15 menit sebelumnya kan hujan deras ya kalau teman-teman yang nonton di Bali dan itu outdoor. Kita di rooftop gitu dan hujannya pun hujan angin lagi. Jadi kita di tenda tuh kayak sampai megangin tenda kayak wah gimana nih kayak hujannya tuh masuk ke dalam gitu. Dan itu sesuatu hal yang mungkin jadi pembelajaran kita juga. Spill dikit di Jogja tuh tadi kita mau outdoor juga Bas ya. bayangin kalau outdoor terus H-1 gue ngeliat segelap ini langit ya, asam Jadi- lambung gue tinggi banget pasti. Jadi salah satu overcome yang kita lakukan adalah ketika Tidak memilih outdoor. Benar. Dan itu kita inget banget debatnya, bukan debat lah, berargumennya sama tim 1024 sama Seraya juga. Waktu itu kita Sebenarnya meeting. nggak ada yang maksa ya, Nggak ada yang maksudnya maksa. nggak ada yang kayak gue mau mendingan outdoor, enggak. Tapi ada 2 opsi nih, Gor UN-nya sama satu lagi. Nggak apa-apa kan sih sebut tempatnya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. kayaknya. Sempat ditawarin Krido Sono sebenarnya. Kayak Bayangin, saya jadi berubah tapi konsepnya berubah ya. Dalam konteks yang kayak oh ya udah kalau gitu kalau bisa di Krido Sono ya udah kayak harga tiketnya bisa jauh lebih rendah tapi penontonnya bisa banyak banget gitu sekalian buat nutup itu. Iya. Dan waktu itu gue inget banget, gue ngobrol sama Pram, sama anak-anak juga. Terus gue bilang gini, kayaknya selama bukan hujan angin, acara tuh pasti lanjut. Selama angin itu airnya nggak masuk ke panggung. Selama hujan pun, tapi dari awal dari jauh-jauh hari kami bilang ke penonton ini rain or shine jalan, penonton juga udah siap pasti sepatu bakal basah segala macam. Yang kasihan itu tenan sebenarnya, Iya. sponsor, tenan segala macam. Ya mereka kan nge-support acara kami dengan pola pikir, oke gue akan bisa buka 8 jam misalnya di sini 6 jam. Itu hujan 3 jam aja kan rugi. Iya. Kalau misalnya kami sebagai performer mungkin kayak gue di acara biasa hari-hari atau mungkin Pram kayak lagi bawa swallow gitu misalnya keluar kota. Sebagai tamu kami nggak Tinggal mikirin datang itu, doang. ya udah datang doang main ya udah gitu. Ternyata kalau yang jadi punya acara kepikiran Iya. kayak gimana ngomongnya ke A, ke B, ke C ya kalau tiba-tiba kayak mereka tendanya nggak bisa didatengin orang gara-gara kubangan gitu depannya. Kita Coba sampai ngecek forecast, ngecek forecast chat ya. GPT, hujan nggak tanggal segini gitu Iya. kayak di Jogja. Ada yang chat GPT-nya premium nggak buat nanya forecast? Jadi kayak ya akhirnya dengan pembelajaran di Bali kita overcome-nya mungkin salah satu caranya ya kayak oh better kita tetap develop showcase-nya tapi bukan secara skala tapi secara konsepnya gitu. Iya. Kurang lebih kayak gitu. Mungkin salah satu contohnya itu gitu. Apa Dari lu namanya? apa Bos? Iya gitu Performance. sih kayak apa namanya pas udah ngerasain Jakarta anjir enak banget ya hujan segede ini terus nggak asam lambung gitu yang kayak
Ya di Jakarta juga hujan kan. Ya udah gitu kayak Iya. ngeliat hujan gitu, wah ngomong di dalam backstage tuh susah gara-gara suara hujannya kenceng banget. Tapi nggak pusing apa-apa selain ngomong jadi harus makin kencang aja gitu. Nggak ada pikiran, nggak ada apa segala macam. Paling parah cuman sekali waktu itu tiba-tiba yang kayak dikabarin, tenda SDY listriknya mati gara-gara kena air gitu, korslet. Ya ya kayak gitu-gitu kadang-kadang apa namanya ada-ada aja lah gitu. Oh ya udah gimana caranya under 1 jam bisa nyala lagi gitu. Dibenerin segala macam. Ya udah bayangin kalau misalnya kayak ternyata besok tuh outdoor, wah kita nggak ini sih. Kita Udah nggak muntah bakal ada darah waktu sih. buat ngobrol kayak gini di sini Iya. Amin 1 nggak mungkin. Iya. Itu salah satu yang terparah tuh cuaca sih pasti sebenarnya kalau acara. Karena di sini forecast juga kayaknya nggak seakurat di luar. Ya. Betul. Tidak seakurat dukun, sorry. Apa? Ada apa Nggak, lagi yang nggak, pengen lu suarain? nggak. Nggak, paling teknis juga sih. Kadang memang apa yang kita udah gambarkan berbulan-bulan sebelumnya, pas ketemu di hari H tuh ada aja yang berubah, ada aja yang beda gitu. Iya, iya. Ya kayak sekarang nih, gue tadi aja baru di WhatsApp sebelum kita ngobrol Ya ada sama apaan? Gue betul. nanti deh habis ini. Di WhatsApp sama Uta kayak lu kesini jam berapa segala macam, kita butuh ngobrol bla bla bla. Oh, Jadi kirain. kayak mau curhat nggak ada tapi kayak teknisnya itu banyak yang berubah lah basically. Jadi kayak mungkin gua nggak bisa ngasih tahu banyak karena terlalu teknis juga anyway. Tapi itu selalu terjadi dari tiap titik ke titik gitu. Dan kitanya juga kadang mungkin gue dan Bas sih khususnya kayak kita kayak ayo develop. Tapi ya tim produksinya puyeng pasti satu. Tim finance juga mungkin puyeng gitu ya. Jadi kayak kitanya sih oke aja tapi Iya, nggak iya. tahu sih. Sebenarnya kalau mikirin technically what could go wrong itu banyak banget dalam sebuah show. Kadang-kadang tuh kalau lagi ngincer perfection tuh ngelihat LED lagi di setup terus lagi dinyalain, dicoba panasin dinyalain, nyala warna putih. Ada yang kotor gara-gara dikasih stoknya sama vendor itu yang kotor nggak pernah dilap. Itu sebel, rasanya sebel. Karena visual kami banyak yang blocking putih gitu. Jadi pas nyala kalau orang merhatiin kelihatan kotor tuh debuan apa Udah segala macam. putih gede lagi. Udah putih gede Di gitu depan lagi. di depan. Jadi kayak gitu-gitu tuh banyak banget mungkin yang buat penonton nggak ngeh gitu. Cuman pas kami set up tuh persiapan ada-ada aja gitu yang kayak ini kayaknya kemarin mintanya nggak yang kayak gini deh. Detail-detail kecil kayak gitu. Tapi itu one thing gitu. Untuk technicalities go wrong di acara. Buat gue yang terburuk dan bisa terjadi di sebuah acara adalah keselamatan penonton gitu. Gua rasa apapun yang terjadi di sebuah acara selama penontonnya pulangnya masih dalam keadaan aman, sehat, walafiat, tidak kekurangan satu hal apapun, itu nggak seburuk itu gitu. Makanya gue paling khawatir itu tuh kalau ada masalah apa namanya over capacity kayak gitu-gitu yang udah bahaya banget tuh. Nggak ada terjadi sesuatu terus akses exitnya tuh nggak dipikirin. Itu kadang-kadang malah itu yang nomor 1 duluan dalam mencari venue, cari partner kerja, baru teknisnya gitu belakangan nggak apa-apa. Karena semahal apapun alat atau serugi apapun acara, nyawa tuh nggak ada harganya, nggak bisa diganti gitu, kesehatan nyawa. Jadi kami selalu pastiin nomor 1 itu safety dan kenyamanan buat yang mau nonton tapi mungkin tidak seberuntung kita semua gitu. Mungkin yang differently able atau ibu hamil segala macam kalau bisa dipikirin gitu. Itu-itunya sih kalau kami gitu. Oke. Untuk Q&A kita selesai gitu ya dan udah jam 5 juga memang acaranya nggak bisa lama. But sebelum kita tutup acara hari ini nih Baskara, Pram gitu. Is there anything left to say gitu buat disampaikan ke teman-teman yang sudah hadir di acara hari ini? Dari Pram dulu. Gue sih mau ngucapin terima kasih sekali lagi. Kami sudah bekerja keras selama 6 bulan terakhir. Ini babak finalnya. Semoga teman-teman suka. Kami tidak akan luput dari kesalahan. Asik, bukan Nabi boy gitu kan. Ini Pram ngomong duluan jadi besok kalau ada yang miss gitu Iya, deh. sorry ya guys. Cuman basically gue merasa tenang juga in other hand karena 10-24 Seraya dan Hindia khususnya Baskara juga sudah mempercayakan satu sama lain. Mereka akan have fun bekerjanya besok. Semoga kalian juga have fun menontonnya besok. Terima kasih. Oke. Baskara? Ya yang pasti sih kalau dari saya selalu terima kasih ya karena in retrospect kalau melihat lagi ke belakang
Doves ini tuh sesuatu yang dadakan banget dikerjainnya. Mixtape ini dadakan, murni kayak dorongan hati gitu, pengen ngerjain lah. Terus ngerjain, tiba-tiba 2,5 bulan, 3,5 bulan selesai, tiba-tiba Pram mau diajak masuk internal, ngerjain ini, bantuin ini, tiba-tiba timnya makin gede, tiba-tiba listening session, tiba-tiba Bali, Jakarta, terus sekarang tuh besok tuh udah titik terakhir aja gitu loh. Habis kelar besok, ya masih ada 1-2 hal yang pengen dikerjakan gitu buat Doves, tapi udah nggak ada yang. Kalau buat gue pribadi sih so far belum ada rencana apa-apa lagi yang gong lagi. Gongnya Doves tuh besok sebenarnya gitu. Besok itu basically secara besaran itu endingnya Doves ya. Walaupun masih ada lagi gitu setelah ini. Masih ada plan untuk beneran kayak nge-roll out Doves sampai akhir tahun, tapi yang bener-bener apa ya, adegan Avengers Assemble-nya Captain America keluar pukul-pukulan sama Thanos-nya tuh besok gitu buat Doves. Adegan terakhirnya tuh besok. Jadi ya tiba-tiba udah Hamin 1 aja gitu untuk sesuatu yang sangat dadakan ini. Jadi terima kasih banyak. Karena kami di tim tuh sama sekali nggak nyangka kayak ini responnya bagus. Maksudnya sangat berbeda dari apa yang Hindia kerjakan biasanya. Dadakan juga, semuanya dikerjain yang kayak pengen dikerjain aja, bisa dikerjain aja. Tiba-tiba ironically jadi proyek terbesar kami yang kami kerjain gitu sejauh ini. Bertahun-tahun ada semua tim ini, jadi terima kasih banyak, semoga berkenan juga buat besok, oke. Big applause, Baskara Putra, Pramedia Nata Prawira, and this is the end of this talk show. Thank you so much once again buat teman-teman, wakilin semua panitia would like say thanks, dan kita kembali ke MC, so big applause for two of us.